Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKGU Kecamatan Kesambi. Baik, pada kesempatan kali ini ya kita melanjutkan materi yang lalu. Tapi sebelum itu kita sejenak berdoa meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kesehatan. Baik, kita posisikan duduk untuk berdoa, sikap yang baik. Baik, sama-sama anak, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, Pak Anggar harap anak-anak di rumah tetap semangat walaupun pembelajaran kita tidak secara langsung ya, masih melalui tatap muka menggunakan video ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan materi tema 1 yaitu subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 yaitu memahami kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Dan untuk kompetensi dasar 4.1 yaitu mempraktikkan kompetensi dasar yang tadi sudah Pak Anggar sampaikan. Baik, kita sebelum masuk ke materi kita sedikit mengulang ya, kita sedikit mengingat-ingat terkait dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tentu anak-anak sekarang sudah mulai mengetahui, mulai paham terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang dulunya anak-anak masih berusia bayi ya, anak masih kecil ya, kemudian tumbuh lagi menjadi anak-anak, kemudian selang beberapa waktu tumbuh menjadi remaja ya, kemudian semakin tambah usia menjadi dewasa, kemudian masuk ke fase orang tua. Dari tahapan-tahapan berikut, anak-anak tentu sudah tahu ya, masing-masing tahapan pertumbuhan manusia mempunyai gerak yang berbeda-beda. Ketika kita bayi dulu ya, aktivitas yang bisa kita lakukan paling hanya sebatas berguling, kemudian merangkak ya, kemudian hanya bergerak di tempat yang lingkupnya masih kecil ya. Kemudian ketika beranjak usianya bertambah, anak-anak bisa melakukan aktivitas yang lain, bisa berjalan, kemudian berlari, melompat ya. Semakin bertambah usia, maka kemampuan gerak kita semakin bervariasi, semakin banyak gerakannya ya. Baik, itu sedikit mengingat-ingat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan subtema 2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah ini anak-anak ya, peserta didik dapat menjelaskan dan mempraktikkan gerak dasar lokomotor merangkak ya. Anak-anak tahu gerak dasar lokomotor itu apa anak-anak? Ya, gerak dasar lokomotor adalah nih, gerakan tubuh yang berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi semua gerakan yang memindahkan tubuh, yang memindahkan tubuh kita dari satu tempat ke tempat yang lain itu adalah gerak lokomotor. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gerakan lokomotor yaitu merangkak ya. Tentu anak-anak pasti sudah pernah melakukan gerakan merangkak ya. Merangkak itu kan dari titik satu ke titik yang lain berpindah dengan cara merangkak. Anak-anak masih ingat bagaimana cara melakukan gerakan merangkak? Ya. Sebelum anak-anak masuk ke gerakan merangkak, ya ini ada beberapa gambar terkait dengan gerakan lokomotor ya. Ada gerakan berjalan, kemudian berlari, melompat, berguling dan merangkak. Coba sebelum Pak Anggar lanjutkan ke materi selanjutnya, dari kelima gambar tersebut apa persamaannya? Ayo, apa? Ya, dari kelima gambar tersebut persamaannya adalah
semua gerakan itu memindahkan tubuh kita dari satu titik ke titik yang lain sesuai dengan pengertian dari gerakan lokomotor ya. Jadi gerakan berjalan, gerakan berlari, gerakan merangkak, berguling dan melompat adalah gerakan yang memindahkan tubuh kita dari satu titik ke titik yang lain ya. Itu anak-anak sedikit terkait dengan contoh-contoh gerakan lokomotor. Selanjutnya untuk gerakan merangkak ya. Ini gerakan merangkak adalah berjalan menggunakan tangan dan lutut yang ditempelkan pada permukaan lantai atau tanah ya. Pasti anak-anak dulu ketika masih berusia balita ya, masih bayi ya, sudah familiar dengan gerakan tersebut ya, sudah sangat menguasai, karena gerakan bayi ya paling banyak adalah gerakan diawali dengan gerakan merangkak untuk berpindah tempatnya. Walaupun ada gerakan yang lain seperti berguling ya. Berguling pun hanya dengan memutarkan badan ke sebelah sisi kiri ataupun sisi kanan. Kemudian ketika bertambahnya usia, bertambahnya kemampuan gerak ya, kemudian bayi tersebut bisa melakukan gerakan merangkak, yaitu berjalan menggunakan tangan dan lutut yang ditempelkan pada permukaan lantai ya. Melakukan gerakan merangkak ini dapat melatih otot tubuh kita, terutama otot lengan, otot tangan. Kenapa begitu? Karena semua beban tubuh kita jatuh di tangan dan kaki, tapi lebih dominan ke otot tangan, sehingga kalau kita melakukan gerakan merangkak akan mempengaruhi perubahan kekuatan pada otot tangan. Ini salah satu tujuan dari kita belajar latihan gerakan merangkak ya. Cara melakukan gerakan merangkak ya, ini ada beberapa tahapan yang bisa anak-anak lakukan ya. Yang pertama ini ya, dilanjutkan ya, ini ada tahapan yang anak-anak bisa lakukan ya. Yang pertama, memposisikan kedua tangan dan kedua lutut ya, sudah menempel pada permukaan tanah ataupun lantai ya. Kemudian menggerakkan ya, salah satu tangan ke depan dan salah satu lutut ke depan secara bergantian, seperti gerakan berjalan sama, hanya saja sekarang bertumbuh dengan telapak tangan dan lutut ya. Untuk penjelasan cara melakukan gerakan merangkak, nah, Pak Anggar tayangkan ini ya nak. Yang pertama, ambil posisi sikap merangkak seperti gambar tadi ya nak. Kedua telapak tangan dan lutut sudah berada di posisi menyentuh lantai. Kemudian yang kedua, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki menempel di lantai ya. Jadi yang menempel di lantai ada bagian telapak tangan, lutut dan kedua ujung kaki ya. Selanjutnya setelah itu mulai bergerak ke depan dan dimulai ya, ini gerakan selanjutnya adalah dimulai dengan kaki kiri bersamaan dengan tangan kanan, lalu diikuti kaki kanan bersama dengan tangan kiri, bergerak secara bergantian ya. Itu adalah cara melakukan gerakan berjalan dengan posisi merangkak ya. Ini Pak Anggar punya beberapa contoh gerakan merangkak ya, nanti anak-anak bisa menyaksikan di video selanjutnya ya. Baik, kita saksikan dulu contoh beberapa contoh latihan gerak jalan merangkak yang bisa dilakukan di rumah ya. Silakan menyaksikan video berikut ini.
Ya, tadi anak-anak sudah menyaksikan beberapa video ya. Harapannya anak-anak bisa melakukan di rumah, cari tempat yang aman ya, cari tempat yang nyaman ya. Kalau bisa permukaan lantainya ya yang bersih ya, yang terbebas dari kerikil ataupun batu, supaya anak-anak tidak merasakan hal yang tidak nyaman di telapak tangan dan lututnya ya. Berikut pembelajaran yang bisa Pak Anggar sampaikan. Semoga dengan pembelajaran kali ini bisa diberikan ilmu yang bermanfaat ya, dan juga anak-anak juga diberikan kesehatan ya. Tetap semangat dalam belajar di rumah ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, dari Pak Anggar cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.